محمد أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله 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 لا لا إله إلا الله 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 semua لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله ikuti semuanya لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنفع بها عنا الطعن والطاعون يا من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون اللهم يا غفار يا ستار اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وخصوصا إلى صاحب الأرواح برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزولها ووسع مدخلها اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وأكرم جنة مثواه اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم ووسع قبرهم اللهم يا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا الله ya Rabbana permudahkan ya Allah arwah Gina Agianti binti Ilyas Istiwal menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir Rabbil Anatin ya Allah. Ketika ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu, dijawab Allah Rabbi. Ketika ditanya wa man nabiyuka, dijawab dengan lancar Muhammad Nabi. Dan ketika ditanya wa ma kitabuka, dan apa kitabmu, maka dengan mudah menjawab Al-Quran kitabi. Dan siapa saudaramu, wa ma ikhwanuka, wa man ikhwanuka, dijawab dengan lancar Al-muslimina wal muslimati ikhwani. Ya Allah, permudahkan ya Allah, perluaslah kuburannya ya Allah.
apapun kebaikan yang telah dia buat pada semasa hidupnya ya Allah, mudah-mudahan menjadi penerang pada kuburnya ya Rabbana. Mudah-mudahan keluarga ditinggal sabar, tabah, ikhlas melepas kepergiannya ya Allah. Ya Allah, kumpulkan arwah bersama Sayyidina Maulana Muhammad. Kumpulkanlah arwah bersama para ulama, para sholihin, para ummahatul mukminin, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah, Sayyidah Aisyah, Rabi'atul Adawiyah, para wali, para sufiyah, para wanita salihah yang ada di jannahmu ya Rabbana, ya Rabbana. Permudahkanlah kami semua untuk melihat wajah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Permudahlah kami melihat wajahmu ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ala ni'matillah. Kita sudah baca surah Yasin. Di sebagian hadis, di sebagian kitab-kitab hadis, di kulli syai'in wa bulughul Quran Yasin. Nah, hadis itu dhaif sebagian riwayat, akan tetapi surah Yasin yang kita baca ini mudah-mudahan menjadi nur, penerang pada kubur arwah Tante Gina insyaallah. Dan mudah-mudahan juga kuburannya Allah luaskan. Nah, ciri-ciri salah satu pertanda kalau orang baik itu meninggal, yang nguburin pasti ramai. Kalau mau lihat contohnya nggak jauh-jauh, ketika orang soleh lah misalnya para ulama, orang yang semasa hidupnya memang betul-betul mengorbankan dirinya kepada Allah dan Rasulullah, misalnya ketika mereka wafat itu yang menguburinnya ramai. Nah tapi kalau orang jahat, ada tanda-tanda kejanggalan biasanya. Saat dia dimandikankah itu, saat dia dikuburkankah itu, saat dia dibawa menuju ke liang lahat. Intinya selaku kita yang masih hidup nih, alhamdulillah masih sehat, alhamdulillah masih bisa bernafas, alhamdulillah masih bisa melihat keluarga kita. Nah, dalam satu hadis Nabi SAW, hadisnya sahih, jikalau kita melihat keluarga kita sehat semua, ibu kita sehat semua, semua yang kita lihat ini masih aman semua, maka percayalah dunia sedang ada dalam genggaman kita. Maka bersyukur kita lihat orang tua kita masih hidup, alhamdulillah, ucapan alhamdulillah. Nah, karena banyak semasa di antara kita ada yang orang tuanya sudah ditinggal, ada orang tuanya sudah wafat duluan, ada lagi yang ketika dia lahir orang tuanya sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi bersyukurlah, ucapan alhamdulillah ketika melihat yang orang-orang terdekat kita atau lingkungan kita masih sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya saya sampaikan salam takziah terlebih dahulu kepada keluarga yang ditinggalkan, wabil khusus Bang Arif. Ya, sabar Bang Arif, karena semua kita pasti akan ke sana. Ya, intinya kita mau yang kaya, mau miskin pasti akan pergi ke sana semua. Nggak ada namanya orang kaya kuburannya harus pakai putih ya segala macam. Kita ujung-ujungnya tidurnya nih kita pakai pakaian bagus, semua serba bagus. Palingan mati kita cuma pakai apa? Kan enggak. Rumah yang kita bangun sebesar-besarnya ada apa segala macam, pokoknya luas rumah itu. Nah sampai di kita mati nanti palingan berapa lah luas tempat kuburan kita itu, liang lahat gitu itu. Maka apapun yang kita banggakan di dunia ini tak ada gunanya. Apa yang berguna? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hati kita yang bersih, hati kita yang elok, hati kita yang selama hidup kita di dunia kita korbankan untuk Allah, kita korbankan untuk Rasulullah, kita korbankan untuk beramal, maka insya Allah itu akan berguna dan menjadi nur dalam kubur kita insya Allah. Jikalau kita ada yang wafat, ajal nggak kenal tua, nggak kenal
mudah. Aina matakun adrikumul maut walau kuntum bi burujin musyayyada. Sekalipun kita bersembunyi di benteng yang paling kuat yang katanya bisa melindungi kita dari mati, aja nggak kenal begitu. Sekalipun ada namanya ruang bawah tanah, katanya malaikat maut nggak bisa ke situ, masuk juga ke situ. Intinya apa? Ajal nggak kenal waktu, nggak kenal tempat. Contoh misal kita lagi begini, ini contoh ya. Entah mungkin ada yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, insya Allah. Karena ini adalah majelis yang baik, majelis yang bila mana mengingatkan kita akan kematian. Aktsiru hamadatil ladzat, apa kata Nabi SAW? Perbanyaklah kalian mengingat yang memutus kelezatan dunia. Apa? Mati. Banyak-banyak ingat mati, bahwa kita semuanya akan jadi mayat. Jadi mayat akan digotong. Sholatlah sebelum sholat siang. Yang selama di dunia ini kita nih masih sholatnya bolong-bolong, maka dengan adanya takzir ini jadikanlah takzir ini sebagai pelajaran bahwa masa nanti ketika di akhirat kita tidak ada bekal. Sampai di Quran surah Al-Mudaththir Allah katakan masalakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kamu semua masuk neraka ini? Yang disebutkan dalam Al-Quran adalah neraka Saqar, neraka yang diperuntukkan orang yang malas selama hidupnya, malas salat. Jawaban penduduk neraka itu apa? Qalu lan nakum minal musallin. Kami selama di dunia ini, selama kami hidup di dunia, kami sangat malas salat. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan apa mereka salat? Di Quran surah Al-Maidah. Dan apabila mereka mendirikan sholat, mereka itu kusala, malas. Takbirnya itu nggak ikhlas. Maka jangan sampai kita begitu, Pak. Maka persiapkan bekal, persiapkan hati kita yang bersih. Jadikan takziah ini sebagai introspeksi diri kita, agar kita berusaha untuk menjadi hamba Allah yang baik. Kalau lebih baik berat, Pak. Baik aja udah cukup tuh. Nah, maka banyak-banyak berdekat dengan orang soleh. Nah, salah satu yang menyebabkan kita nanti wafatnya itu selalu orang tua rame, itu kita dekat sama orang soleh. Dekat sama orang soleh, minta doa sama orang soleh, minta nasihat dari orang soleh, daripada kita minta nasihat sama orang jahat, sama orang ada maksiat. Hati-hati, sering dekat-dekat dengan orang soleh. Kalau bisa sisakan sehari untuk berkhidmat dengan orang soleh. Karena apa? Itu juga yang menjadi cahaya di kubur kita. Ingat, Pak, di kubur kita nggak ada petugas PLN. Nggak ada petugas PLN yang nanti kita booking. Mas PLN, nanti kalau saya mati tolong alirkan listrik dari rumah saya ke kuburan saya. Nggak bisa. Kuburan itu kelam. Apa yang bisa menjadi cahaya di kubur itu? Amalan kita, zikir kita, salat kita, salawat kita kepada Nabi SAW, dan khidmat kita kepada orang-orang berilmu, kepada orang-orang soleh. Itu menjadi nur, menjadi istilah itu lampu di kubur kita. Bisa jadi, Pak, kuburan itu menjadi rawdatun min riyadil jannah, dengan syarat ketika kita menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, kita jawab itu dengan lancar. Man rabbuka? Allah. Wa man nabiyyuka? Muhammad. Wa ma dinuka? Al-Islam. Wa ma kitabuka? Al-Quran. Wa man ikhwanuka? Dan siapa saudara-saudaramu? Ikhwanil muslimin dan muslimat. Kita jawab pertanyaan itu dengan lancar. Seketika kita sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala yaitu sebuah kemuliaan. Kuburan itu sudah jadi rawdatun min riyadil jannah. Nah, nggak mungkin dong dikubur di pertanyaan berapa nilai NT kamu, berapa harga rumahmu, berapa harga laptopmu. Nggak mungkin. Yang Allah yang ditanya itu cuma Tuhan kita siapa, Nabi kita itu siapa. Nah, maka mudah-mudahan Allah yarham almarhumah
Nanti Gina jawabnya dengan lancar. Mudah-mudahan kita harap. Mudah-mudahan tenang di kubur. Sebenarnya orang mati itu enak juga Pak. Enak man. Enaknya kenapa? Kalau dia baik, dia diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kalau dia jahat, kalau selama hidup di dunia dia berbuat maksiat, nah otomatis kuburan itu menjadi daripada hufratun min hufarin niran. Bisa jadi itu dari jurang neraka. Wal'iyadzubillah, mudah-mudahan nih kita semua yang hadir di rumah ini mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin, insyaallah. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan sujud. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan kita mempelajari ilmu agama. Mudah-mudahan kita mati dalam berbuat sesuatu hal yang baik. Contohnya nih, misalnya Bang Arif lagi ngeditin video dakwah. Mudah-mudahan matinya husnul khatimah. Tapi bukan sekarang Bang. Nah, sabar aja dulu. Mending siap aja, siap mental, siap hati, siap pikiran. Insyaallah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, di surah Yasin tadi sedikit ada ayat yang kita baca. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum ma kanu yaksibun. Di akhirat itu nanti ada namanya pengadilan. Nah, pengadilan itu nggak sama dengan pengadilan dunia. Oh, tubuhnya nggak nampak ya. Sorry Bu. Nah, nama Bu. Kita lanjut ya. Di pengadilan ada apa tadi Bu? Di akhirat nanti ada apa nanti? Pengadilan. Pengadilannya nggak sama dengan pengadilan dunia. Ya? Di sana pengadilan itu kita akan ditanya apa yang kita perbuat selama di dunia dan tangan kita berbicara. Ya? Kalau selama di dunia yang berbicara cuma mulut kita, tapi di akhirat apa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Tangan kita juga bicara. Apa yang kita buat? Apakah kita selama di dunia ini ngorupsi? Apakah selama di dunia ini, mobil khusus ibu-ibu, ngetik atau gibah yang gak baik selama di grup? Jadi tukallimuna aydihim, tangan kita juga bicara. Wa tashhadu arjuluhum. Nah, kaki kita juga akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu selama di dunia pergi kemana? Jalan kemana? Kalau kaki kita jalannya ke masjid, jalannya ke majelis ilmu, yang majelis ilmunya nggak ada majelis gosip lagi di situ. Insya Allah aman-aman aja dunia. Dan mudah-mudahan juga kalau semuanya aman, dari ujung kepala, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu aman semua. Insya Allah kita masuk surga. Lewatin sirat tuh gampang aja. Karena di sirat itu ada yang mengatakan seperti apa benar? Dalam sebagian kitab seperti kitab Daqaiqul Akhbar dan kitab yang menceritakan tentang kondisi surga. Nah, ada yang mengatakan sirat itu seperti benang, sampai karena tipis sirat itu nanti kalau orang yang lewat ke situ itu bisa masuk neraka, entah neraka jahanam, entah neraka sakrat, entah neraka wail. Tapi kalau orang beriman itulah cara jalannya. Kalau mudah-mudahan nih ya, kita semua lewatin sirat aman. Insyaallah, amin. Masuk surga aman. Amin. Bareng-bareng. Ya, mudah-mudahan juga nih kata Gina mungkin ada amalan baik semasa hidup beliau yang menjadi nur beliau, bisa ajak kita bareng-bareng ke surga. Amin ya Rabb. Insya Allah. Ya, kalau misalnya ibu-ibu atau Bang Arif misalnya nampak Acit nih duluan masuk neraka, jangan dibiarin Acit di dalam neraka. Jangan dibiarin. Tarik tuh. Tarik, ajak masuk surga bareng-bareng. Sebagaimana kita hidup di dunia juga bareng-bareng. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling membantu dalam hal kebaikan. Bukan ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, bukan membantu dalam hal dosa, dalam hal maksiat. Wal iyadu billah. Intinya Bapak Ibu sekalian, dalam
acara takziah kita ini, yang pertama kita datang ke sini bukan ngambil salaknya, bukan ngambil jeruknya, bukan ngambil pisangnya, tapi yang kita ambil di sini adalah kita semua akan pergi ke sana. Kita semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Maka hati-hati, persiapin dari sekarang. Mungkin habis di sini, mungkin wallahu a'lam kita nggak tahu. Ada yang wafat, ada yang udah duluan. Dan yang penting intinya persiapkan amal kita, mental kita, kebersihan hati kita. Udah harus kita persiapin dari sekarang. Ingat, yang pertama kita semua akan pergi ke sana. Dan yang kedua, amal baik menjadi penerang di kubur kita. Ya. Jadi sekecil apapun amalan kebaikan kita itu bisa jadi lampu di kubur, Bu. Ya. Nanti di kubur tuh gelap. Ada satu lampunya, amal di dunia. Kita baca Quran, kita datang ke majelis ulama, kita zikir, itu bisa jadi menjadi lampu kita, menjadi lampu di kubur itu nanti. Maka sekecil apapun amalannya, seperti sedekah, senyum aja begini, senyum aja dah. Senyum kita kepada saudara kita itu, sedekah, itu bisa jadi lampu di kubur. Nolong orang tanpa pamrih, tanpa riya, tanpa sombong, itu bisa jadi lampu di kubur. Ya. Maka Bapak Ibu yang mudah-mudahan kita semua masuk surga bareng-bareng, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah. Jangan remehkan sekecil apapun amalan itu. Bisa jadi amalan itu yang membawa kita ke surga. Bisa jadi amalan itu yang membuatkan kita dekat kepada Nabi. Yang kita harapkan adalah kita bisa berjumpa Nabi juga. Dan kita juga bisa meminum air daripada telaga Kautsar. Yang bila mana air itu dipersiapkan Nabi SAW untuk kepada umatnya. Nabi rinduin kita. Masa kita tidak merindukan Nabi? Maka kita ini aneh banget. Nabi sebelum mati itu mengucap ummati. Nabi nyebut kita. Nabi itu nyebut kita, rindu akan kita. Maka kita juga berharap, ya Allah, mudah-mudahan kita semua yang ada di sini, yang ada di majelis takziah ini bisa mandang wajah Rasulullah, bisa meminum air daripada telaga Kautsar. Nah, tapi ingat juga ada beberapa orang yang juga nanti tidak dilihat oleh Nabi SAW. Ada, dan itu di hadis-hadis juga banyak dijelaskan siapa orang-orang tersebut. Salah satunya pemimpin yang bodoh, salah satunya pemimpin yang tidak mengajak masyarakatnya kepada kebaikan. Itu tidak dipandang Nabi SAW ketika nanti meminum air daripada telaga Kautsar. Maka hati-hati. Pemimpin bukan hanya ada di kantor, tapi di keluarga itu pemimpin. Jangan sampai bapak-bapak sekalian yang tampan-tampan, yang baik hati, jadi pemimpin yang merusak, tapi jadi pemimpin yang mengajak kepada kebaikan. Bisa, Pak? Insya Allah. Itu pelajaran yang kedua. Amal kita bisa menjadi nur, menjadi lampu di kubur. Sebenarnya kalau takziah itu ceramahnya nggak jauh-jauh. Kalau nggak ingat mati, amal udah. Nggak jauh-jauh takziah itu. Tinggal kitanya lagi. Ustadz itu udah capek berceramah. Tapi Ustadz itu ceramah. Kitanya aja yang belum mempraktekkan. Maka Rasul harap bahwa untuk Rasul pribadi dan untuk semuanya kita perbanyak amal kita ya. Sholat sunnah aja dulu, kayak sholat sunnah witir, tahajud. Nah, kalau misalnya kebangun jam 3 atau jam 2, sholat tahajud, minta sama Allah, Allahumma khtimni bihusnil khatimah wa la takhtimni bisu'il khatimah. Kan kita sering doa tuh di masjid-masjid. Doanya Allahumma khtim lana bisu'il khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan wa taubatan wa rahmatan wa maghfiratan. Itu yang kita harap, rahmat saat kita mau sakaratul maut, maghfirah sebelum kita sakaratul maut. Ya, itu yang kita harap. Dan juga nih dikasih tahu juga anak-anaknya, dikasih tahu juga cucu-cucunya.
harta, tahta, itu nggak berguna kalau udah sakaratul maut. Misal anaknya jadi artis terkenal, gak mungkin dong mati dinyanyiin lagu, betul nggak? Nggak mungkin. Tentu yang kita bacakan apa? La ilaha. Nah, yang kita dari tahlil. Ya, karena kita mati, kita mau diantarin itu ke kubur, mau ucap la ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, itu. Bukan nyanyi-nyanyi ya kayak DJ nanti. Tahlil yang diucap. Nah, itu juga salah satu ciri daripada meninggal husnul khatimah. Ya, ketika itu matanya itu dan mulutnya itu tersenyum. Itu yang susah dicari kan? Nah, susah dicari. Yang biasanya dapat tuh orang-orang soleh, orang-orang yang bila mana memang hatinya itu betul-betul bersih dan matanya itu betul-betul melihat surga. Sampai ada dalam kitab-kitab ulama-ulama itu ketika sudah mau sakaratul maut, mereka melihat Rasulullah ada di samping mereka. Dan mereka melihat juga surga ada di depan mata mereka. Oleh karena itu, senyum itu bukan senyum apa? Senyum karena bahagia, karena mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Mudah-mudahan kita matinya juga dalam keadaan tersenyum. Tersenyum melihat surga, tersenyum melihat ada Rasulullah di samping kita, dan mati kita dalam mengucapkan la ilaha illallah. Jadi tahlil Pak, bukan sembarang tahlil. Illallah. Jadi kalau kita dalami lagi makna tahlil itu, la ilaha illallah, tiada Tuhan, tiada Rob yang berhak disembah kecuali Allah. Luar biasa. Makanya setiap habis sholat Jumat kita baca tahlil. Setiap ada acara takziah kita baca tahlil. Masalah nggak sampai, Bapak coba sendiri. Kan ada yang nanya, Ustaz, apakah Fatihah atau tahlil yang dibaca itu sampai? Ya udah gini aja Bang. Abang sekarang gali kubur, abang pasang kapan, abang masuk ke kubur. Aku bacakan Fatihah ke abang. Nah, nanti kalau sampai bilang Bang WA Bang. Bang, udah sampai Fatihahnya Bang ya, makasih ya. Packing rapi, bisa COD gitu kan. Ini contoh, biar cepat paham. Ya. Mudah-mudahan yang kita baca ini jadi nur sampai insyaallah. Tenang ahli kubur. Jangankan arwah, semua yang dekat di kuburan arwah juga tenang. Insya Allah kita baca di Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim. Bukan hu aja, bukan haknya aja, tapi hum semuanya. Baik muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang mati ataupun yang sudah meninggal, kita bacain juga doa. Bukan untuk arwah aja. Sekarang ustaz-ustaz tuh pelit kalau ada takziah tuh. Masa cuma arwahnya satu didoain padahal yang mati banyak. Doain juga, karena rahmat Allah tuh gak cuma untuk arwah, masih banyak rahmat Allah itu. Rahmatullahi wasi'ah, rahmat Allah itu luas. Makanya bacanya doa rame-rame, tapi juga dikhususkan untuk arwah satu. Allahumma laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Rame juga Allahumma lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Insyaallah masih berharap kita pulang dari takziah acara ini ya, mudah-mudahan nih ilmunya dibagi juga kepada keluarga, sanak familinya. Ya, ingat, jangan pulang hanya bawa jeruk dan salak, tapi pulanglah bawa ilmu dan manfaat. Ya. Dan kalau udah datang ke ceramah kayak ini jangan kayak Kunanil Pak, masuk kanan keluar kiri. Awal assalamualaikum tidur, bila taufik berdiri dia. Jangan kayak gitu. Datang ke sini ke majelis ini tengok, oh manis nampaknya jeruk ini, manis juga salak ini. Ya, jangan. Jadi sia-sia Ustaz itu diundang datang ke sini. Ambil ilmunya, serap faidahnya, diamalkan kalau bisa. Insya Allah. Bisa Bu? Bisa Pak? Insya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ahsyurna fi zumrati sayyidina Muhammad wa ahsyurna fi zumratis salihin wa ahsyurna fi zumratil amilin. Ya Allah ya Rabbana, ya Tuhan kami, mudah-mudahan arwah Tante Gina
diterima di sisimu ya Rabbana amal-amalnya selama di dunia. Ya Rabbana, apapun kesalahannya yang beliau buat selama di dunia, maafkanlah ya Rabbana. Dan kami pun sudah ridho dunia wal akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Di sisi lain kita juga harus bergembira karena ini bulan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya ada satu makhluk yang tidak bergembira ketika lahirnya Nabi. Ada yang tahu? Setan. Setan tidak berbahagia saat kelahirannya Nabi. Ketika Nabi SAW lahir, teriak dia sekencang-kencangnya. Nah, jadi kalau di antara ada bapak yang maulid Nabi teriak dia, abah waspada, itu setan yang ada di tengah-tengah kita. Nah, di sisi lain juga kita sedih karena Bang Arif ditinggalkan istrinya. Tapi ya jangan larut dalam kesedihan. Nabi SAW juga punya anak namanya Ibrahim, meninggal waktu kecil. Nah, siapa anak Nabi yang meninggal, laki-laki meninggal waktu kecil? Nah, siapa yang tahu? Abdullah sama masih meninggal waktu kecil. Nabi enggak nangis itu sampai berhari-hari, tapi Nabi itu nangis biasa. Dan Nabi paham ini dari Allah dan semuanya kembali kepada Allah ya, Bang Arif ya. Sabar ya, kalaupun keingat bacakan Fatihah, sholawat, sedekah, doakan juga mudah-mudahan sedekah. Wabil khusus ke anak yatim, yang orang tuanya nggak ada gitu, sedekah. Mudah-mudahan juga sedekahnya sampai ke arwah. Insya Allah. Ini saja yang bisa Rasyid sampaikan. Kan Rasyid pun nggak tahan melihat jeruk dan salaknya. Dan kita semua pun nggak tahan ya, tapi intinya jangan datang ke majelis ini hanya mengharap salak dan jeruk, tapi datanglah ke majelis ini mendapatkan ilmu dan manfaatnya. Insyaallah mudah-mudahan lain kesempatan dan waktu kita bisa jumpa lagi. Mohon maaf kalau ada salah, ada khilaf. Dan memang sebenarnya malam ini pun Rasyid belajar, tapi karena ini adalah orang terdekat Rasyid terima. Dan undangannya pun kalau maulid oke lah, nggak apa-apa. Ini meninggal. Kalau udah meninggal tuh pikiran nggak enak aja, dari pagi sampai pulang nggak enak aja rasanya. Tantang ya Allah, jangan aneh Allah, anak belum siap ya Allah. Tapi ya mau gimana lagi, undangan kan? Nggak apa-apa, terima kasih. Wabil khusus wahibul bait yang punya rumah, yang keluarga nih harus sabar. Jangan terlalu larut dalam kesedihan. Bahwa enjoy aja gunanya, itulah gunanya takziah itu untuk menghibur. Tapi yang menghiburnya ya jangan sampai ya berkelewatan. Hibur buat mereka senang, buat mereka bisa senyum kembali ya. Insyaallah, terima kasih. Aku lihada wastaghfirullah li wa lakum. Buah jeruk, buah kedondong. Sekian dulu dong. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menebang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.